Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa, terus ada aja hal yang tidak terduga pastinya. Halo semuanya, balik lagi di Emerald Station, volume 2 episode 4 sama aku, Najwa Aulia Zahra, atau teman-teman bisa panggil aku Ayah, dari MRL Angkatan 2023. Nah, aku yang akan jadi host di episode kali ini. Tapi aku nggak sendiri nih teman-teman, aku ditemenin narasumber. Halo semuanya, perkenalkan aku Putih Nur Amalia, biasa dipanggil Putih. Aku adalah mahasiswa MRL angkatan 2021. Halo Teh Putih. Halo Ayah. Apa kabar nih Teteh? Alhamdulillah baik selalu. Kalau Ayah gimana kabarnya? Aku baik-baik aja sih. Alhamdulillah ya. Kita udah lama banget ya Teh nggak ngelihat atau Iya, sapa-sapaan di fakultas tercinta ini. kebetulan memang aku juga nggak ke kampus sih, jadi nggak ketemu. Emang sibuk banget OJT-nya ya Teh ya? Iya, bisa dibilang begitu. Ngomong-ngomong soal OJT nih Teh, sesuai sama pembahasan kita di episode kali ini, kita akan bahas tentang OJT di dunia perhotelan nih Teh. Nah sebelumnya aku mau nanya Teteh, OJT di hotel mana, terus di posisi apa? Oke, kalau sekarang ini aku sedang menjalankan OJT di Hotel Four Points by Sheraton Bandung yang ada di Jalan Dago, Jalan IR Haji Juanda, dan spesifiknya departemennya adalah Finance. Tuh, dan sebelumnya itu di OJT pertama aku di Departemen HR Human Resources di hotel yang sama. Gitu. Berarti Teteh 2 kali OJT per 6 bulan gitu ya Teh? Iya, betul. Dan memang di satu hotel yang sama gitu, karena udah jatuh cinta banget sama hotel itu ya. Udah nyaman, nyaman banget. Nah Teh, karena dari HR terus ke finance nih Teh, boleh nggak sih ceritain pengalaman Teteh dari awal di hotel itu, dari awal di departemen itu? Oke, kalau soal pengalaman, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Terus ada aja hal yang tidak terduga pastinya. Nah, kalau misalnya dari HR sendiri, itu sangat seru karena pekerjaannya dinamis dan aktif. Aku selalu diikut sertakan dalam segala hal. Dan di sana itu aku sebagai HR admin trainee. Jadi aku membantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administrasi kayak dokumen-dokumen, data, file dari trainee, pekerja harian lepas sampai staff kayak gitu. Terus aku juga membantu HR officer dan juga HR manager di sana seperti mempersiapkan kalau misalnya ada meeting, sosialisasi, gathering kayak gitu. Terus di sana juga aku membantu dari pembuatan acara yang ada di hotel dari sebelum hari H sampai acara itu selesai itu semua diurusin kayak gitu. Sangat seru. Itu sih kalau dari HR ya. Kalau dari finance kebetulan aku baru 3 bulan di finance Oke. dan sekarang lagi di receivingnya itu aku membantu staff purchasing dan juga staff accounting clerk, di mana di sana tuh aku pekerjaan sehari-harinya adalah menerima barang dari departemen yang membutuhkan gitu, dari barang-barang dan atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh hotel. Di sana tuh aku jadi tahu gimana, apa aja, berapa sih harganya, terus barang-barang yang ada di hotel tuh datangnya dari mana aja sebenarnya kayak gitu. Seru juga karena ini adalah pengalaman yang baru buat aku dan memang aku juga suka karena pekerjaannya menuntut untuk fokus gitu. Itu sih. Nah Teh, kalau dari HR dan finance Teh, ada nggak sih mata kuliah nih yang Teteh pelajarin di kelas? Terus ternyata ada nih di dunia pekerjaan atau di departemen yang Teteh tempatin. Kalau dari matkul ada sih yang relate gitu, tapi nggak 100% sama ya. Apa tuh? Yang pertama kalau di HR itu ada MSDM pastinya, manajemen sumber daya manusia. Karena di sana kita mengurusi semua pekerja yang ada di hotel, mulai dari misal kalau ada masalah, terus atau bahkan sekedar mendengarkan mereka cerita gitu ke kita. Terus kita juga bikin acara yang berhubungan dengan pekerja itu, misal mengapresiasi mereka dan semacamnya. Terus ada juga matkul manajemen event ya. Karena di acara itu kita bikin acara hotel yang internal atau bahkan yang sampai
mengundang dari luar kayak gitu. Itu juga kita urusin. Jadi menurut aku relate sih, apalagi yang selama kuliah juga ikut kepanitiaan itu bisa apa ya, jadi punya pengalaman gitu. Terus kalau untuk finance itu pastinya yang berhubungan dengan angka, mulai dari statistika sampai manajemen keuangan. Itu tuh gimana sih kita melihat data, analisis, terus nanti bisa jadi untuk mengambil keputusan, terus habis itu tentang juga revenue, tentang tentang manajemen resiko kayak gitu sih. Berarti memang harus memperhatikan mata kuliah yang ada di kelas ya. Iya, Dan sebenarnya yang Teteh sebut juga nggak semua ada di semester aku yang sekarang atau yang pernah aku tempuh sebelumnya sih. mungkin belum ya. Iya, nanti mungkin nanti akan belum. merasakan Nah, gitu. Teh, karena dari pengalaman Teteh yang seru nih, boleh gak sih Teh kasih kita atau kasih tahu kita motivasi apa yang Teteh punya gitu sampai Hmm, bisa masuk ke dunia OJT perhotelan itu? Oke, motivasi awalnya itu sebelum memulai ya, aku itu ingat-ingat dulu. Sebenarnya aku daftar ke MRL ini sebagai jurusan aku memilih MRL itu untuk jadi apa nanti ke depannya. Setelah aku ingat-ingat, ternyata memang aku tuh mau ke perhotelan. Aku pengen kerja di dunia hotel gitu, perhotelan. Karena aku suka dengan orang-orang atau pekerjaan yang rapih gitu. Pakai seragam dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rapih. Itu aku seneng banget liatnya. Jadi aku tuh pengen gitu jadi kayak mereka. Karena menurut aku di mata aku itu keren kalau kayak gitu. Terus pekerjaan yang memang fokus di depan laptop, komputer itu aku suka. Jadi aku memilih hotel gitu. Berarti emang gak lepas dari MRL yang pakai seragam-seragam Iya terus Teh. betul. Nah, terus kalau misalnya Teteh di sana pas kerja itu pakai apa dari Senin sampai Jumat? Oh kalau di hotel aku di Four Points itu yang untuk training dari Senin sampai Rabu kita pakai hitam-hitam, full hitam. Cuma sepatunya itu bisa full hitam atau full putih. Terus habis itu hari Kamis itu kita pakai kebaya karena Kamis nyunda. Terus hari Jumatnya itu baru pakai batik gitu sih. Oh gitu. Karena secinta itu Teh Putih sama back office nih. Ya. Boleh nggak sih Teh kasih tahu kita prepare atau skill apa aja yang harus kita punya sebelum kita mulai atau masuk ke dunia OJT perhotelan biar teman-teman Marel juga tahu gitu dan eh, mempersiapkan dirinya. Oke, kalau untuk persiapan cukup panjang ya, jadi aku harap teman-teman Marel mempersiapkannya dari sekarang juga gitu. Misal dari yang pertama itu memilih tempat OJT-nya dulu dan departemen yang kalian inginkan, karena itu memakan cukup waktu yang lama gitu. Apalagi kalau persiapannya dibarengin sama urusan BEM, urusan matkul, tugas kuliah. Itu benar-benar kita sebisa mungkin curi-curi waktu untuk mencari tahu tempat yang mau kita tuju gitu. Terus juga dari segi CV itu juga kita harus nyicil. Bisa dilihat dari LinkedIn, YouTube, Google, kayak gitu platform lainnya yang bisa kalian contek nih gimana sih cara bikin CV yang menarik gitu, yang bagus, yang profesional kayak gitu, biar dilirik sama HR-nya atau usernya kayak gitu. Dari mulai kayak ngisi kepanitiaan, project, atau pengalaman lainnya yang relate dengan tempat yang kalian tuju dan departemen yang kalian mau kayak gitu. Terus juga soal interviewnya itu persiapannya juga cukup lumayan ya, karena aku coba list beberapa pertanyaan yang memang kemungkinan akan ditanyakan gitu. Aku coba jawab, latihan di depan latihan sendiri dulu, terus juga latihan sama teman-teman biar saling kasih feedback itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena beberapa hotel ada sih yang interviewnya tuh campur gitu pakai bahasa Inggris. Terus kita juga bisa cari tahu informasi umum tentang tempat yang kita tuju biar makin mantep gitu waktu ngejawabnya. Terus kita juga bisa nyiapin beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pas di akhir interview. Kenapa itu penting? Karena itu jadi nilai plus sih menurut aku.
jadi nilai plus dari HR-nya atau usernya ngelihat kita lebih semangat gitu, punya motivasi biar diterima di tempat itu, di perusahaan mereka kayak gitu. Terus gak lupa juga dalam setiap prosesnya itu sebisa mungkin libatkan pendapat atau keputusan atau bahkan doa, hanya sekedar doa dan dukungan dari orang tua dan teman-teman terdekat juga Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu untuk dari persiapannya ya. Kalau untuk skillnya, misalnya saat kita bikin CV nih teman-teman, kita tuh harus apa ya, ngelihat dari pengalaman project atau matkul yang pernah kalian alami, dan di situ kalian lihat skill apa sih yang kalian dapat setelah mengalami hal tersebut gitu. Misalnya kalau dari kepanitiaan bisa jadi komunikasi, problem solving, kerjasama tim, kepemimpinan itu juga bisa dipakai gitu untuk magang. Terus juga kalau hard skillnya sebasic misal mengoperasikan Microsoft Excel, Microsoft Word atau PowerPoint dan aplikasi editing kayak Canva atau CapCut kayak gitu. Nah, berarti memang harus mempersiapkan sedemikian Iya, rupa ya Teh ya. benar. Nah, terus Teh, karena Teteh udah tadi ngasih pengalaman dan skillnya gitu, boleh ngasih Teh kasih kita tips and trick supaya kita bisa melewati atau menghadapi dunia perhotelan gitu, supaya teman-teman Marel yang benar-benar mau OJT di dunia perhotelan tuh bisa survive nantinya. Aduh, survive gak tuh bahasanya. Oke, kalau dari tips dan trik, dari pengalaman aku ya, aku menerapkan beberapa ini gitu. Mungkin teman-teman Marel juga bisa menerapkannya. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat lingkungan yang nyaman dulu. Gimana sih caranya? Itu dari kita baik ke semua orang, ramah ke semua orang. Kalau misalnya kalian ada waktu sedikit, basa-basilah gitu kalau ketemu eh, sesama trainee atau pekerjanya kayak gitu. Sesimpel kayak apa kabar hari ini kayak gitu, atau misalnya ada yang beda, habis potong rambut ya kayak gitu. Biar orang tuh notice juga ada kita gitu di situ gitu, kenal kita. Itu sih. Terus habis itu apa namanya, tips dan trik yang lain adalah kita harus mengerjakan semua pekerjaannya dengan pikiran yang positif, hati yang positif juga biar hasilnya tuh baik. Terus habis itu dari kesibukan bekerja kita juga harus tetap menjaga kesehatan, mulai mengatur makanan, minuman, tidur, istirahat yang cukup, terus makannya jangan yang pedes-pedes terus, buah, sayuran, vitamin itu perlu banget sih teman-teman biar seimbang, jangan sampai sakit pokoknya. Itu. Terus habis itu tips dan triknya jalanin aja ya. Kalau misalnya ada masalah, ambil sisi positifnya dan berusaha biar tidak terulang lagi di masa depan. Dan kalau misalnya kalian merasa capek dan merasa hari itu berat banget, kalian harus apa ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri, me time, terus juga self reward dan mungkin menghabiskan waktu dengan teman dan orang dekat. Berarti yang penting cuma adaptasi aja Ah, iya ya. itu adaptasi penting Paling banget. penting banget. Iya. Nah, Teh kan Tete juga udah mention tentang positif-positif, sisi positif. Mhm. Boleh nggak sih Teh sekarang kasih kita sisi positif atau kelebihan OJT di dunia perhotelan itu sendiri? Oke, kalau sisi positif yang udah aku rasakan nih Iya. dan aku lihat yang pastinya itu pengalaman. Pengalaman kita nambah. Karena sebelumnya yang kita hanya kuliah aja dan sekarang itu kita terjun ke dunia perhotelan, kita tuh langsung mendapat pengalaman yang luar biasa menurut aku dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ataupun nanti di dunia kerja gitu. Terus ada juga relasi pastinya. Kita jadi kenal orang-orang, pekerja, trainee, bahkan yang beda pulau atau beda universitas, sekolah kayak gitu. Terus kita juga bisa kenal stakeholder dari luar, pihak eksternal sampai vendor dan supplier ya kalau di purchasing, kalau di finance itu. Terus juga skillnya nambah tentunya dari yang kita misal
kurang nih komunikasinya. Pas magang komunikasinya lebih meningkat kayak gitu. Terus juga problem solvingnya kita belajar untuk mengatasi sebuah masalah kayak gitu. Terus juga menurut aku kalau kita magang di perhotelan yang pastinya tuh mentalnya terlatih sih ya, dan pastinya lebih siap gitu untuk terjun ke dunia kerja nantinya. Tuh. Berarti kalau misalnya kita jadi di dunia perhotelan tuh bener-bener sekarakter development gitu ya. Bisa dibilang begitu. Terus ya, Nah teh biar balance nih teh, boleh nggak sih dari kelebihan dan sisi positif, aku mau tahu tantangan apa yang udah teteh lewatin di dunia perhotelan itu sendiri dari awal, dari first day teteh kerja gitu. oke. Kalau dari awal kerja mungkin kita bisa mundur lagi ke awal persiapan ya. Karena itu lumayan yang tadi aku bilang persiapannya, apalagi kalau dibarengin kalian lagi eh, ngerjain tugas, BEM, DPM kayak gitu. Itu makin-makin lumayan susah ya. Itu tantangan sih buat kita. Terus habis itu pas interview nih, karena kita kan mungkin aja bersama teman-teman kita lagi gitu sebagai kandidat yang melamar di satu tempat yang sama, departemen yang sama. Itu benar-benar nggak enak kan maksudnya tuh. Tapi kita juga harus berusaha sebaik mungkin agar hasilnya juga baik kayak gitu. Terus tantangannya waktu hari pertama, waktu minggu pertama, bulan pertama itu berat banget jujur. Apa namanya? Karena kaget kan. Sebelumnya nggak pernah ngalamin ini, terus tiba-tiba kerja 8 jam kayak gitu. eh Dikasih pekerjaan yang mungkin setara dan membantu stafnya di sana itu pasti kaget. Tapi balik lagi gimana kita menyikapinya dan beradaptasinya gitu itu gimana kayak gitu sih. Kuncinya baik lagi berarti ke adaptasi Iya, ya teh ya. adaptasinya gitu biar ya bisa mengatasi dengan baik kayak gitu. Karena kalau ada adaptasi tantangan apapun juga pasti bisa terlewati ya. Insya Allah gitu. Nah teh karena teteh udah di dunia OJT perhotelan gitu. Kira-kira nih menurut teteh peluangnya tuh sebesar apa sih pada saat kita keluar dari hotel itu sendiri dan keluar dari MRL itu sendiri gitu. Karena kan kita nanti juga akan langsung ke dunia kerja gitu. Dari yang aku lihat dan yang aku alamin gitu, menurut aku kenapa juga aku memilih dunia perhotelan karena aku melihat peluang di sana, peluangnya besar. Karena hotel tuh ada di mana-mana dan dibutuhkan oleh orang-orang gitu. Apalagi kalau kita magangnya di hotel yang chain internasional itu peluangnya semakin besar. Dan pas kita udah selesai magang, kita kan punya pengalaman nih di hotel. Kalau kita daftar ke hotel tuh kelihatan gitu, oh ini pernah magang nih di hotel, jadi nggak nol banget kayak gitu. Terus aku juga lihat dari alumni dan kakak tingkat yang magang di hotel itu, mereka setelah keluar atau bahkan belum lulus pun, mereka tuh ada yang ditarik gitu untuk jadi pekerja harian lepas atau bahkan jadi staf langsung di sana. Itu benar-benar peluang yang besar sih gitu. Teman-teman Marel berarti bisa untuk mencerna yang kali ini banget ya teh ya. Iya. Karena kalau kinerja baik bisa langsung ditarik sama hotel itu Nah sendiri. itu gimana kinerja kita lagi sih itu balik lagi. Bener sih teh, aku setuju. Nah teh karena tadi udah dari pengalaman teteh, tips and trick, terus motivasi teteh itu sendiri dan tantangannya itu tuh boleh nggak sih teh sekarang kasih pesan buat Marel-Marel yang emang mau OJT di dunia perhotelan nih teh biar mereka tuh makin yakin sama pilihan mereka sendiri gitu dan nggak ragu lagi. Oke, jadi untuk teman-teman Marel yang nantinya pasti akan magang, boleh dipikirkan lagi. Dan kalau misalnya di pikiran kalian, di hati kalian sudah terbesit mau ke hotel, ayo coba aja. Jangan sampai ragu, jangan takut. Karena aku tahu pasti kalian ada mendengar dunia perhotelan itu serem, dunia perhotelan itu gini, gitu. Jujur aku juga awalnya kayak gitu. Cuma aku balik lagi, aku melihat lagi apa sih tujuan aku nantinya dan ternyata memang aku mau di dunia perhotelan, makanya aku coba, aku beraniin karena kalau belum coba kan belum tahu nih. Siapa tahu nanti pas kalian magang di sana kalian malah nyaman, suka dan menemukan passion kalian di situ.
gitu. Dan pesan yang lainnya, semangat, enjoy prosesnya, semoga kalian sukses dimanapun kalian berada nantinya. Itu sih, Yang penting yakin dulu aja ya. yakin dan coba, harus berani gitu. Karena kalau nggak nyoba, kita nggak tahu gimana ke depannya. Iya, dan gak akan maju kalau takut terus. Bener sih. Nah, Teh, seru banget ngobrol kita kali ini di episode kali ini. Aku masih banyak pertanyaan sebenarnya buat Teteh, tapi sayangnya kita udah di ujung episode nih, Teh. Nah, buat Marel-Marel yang kayak aku yang masih banyak pertanyaan yang mau ditanyain ke Teteh, kira-kira boleh nggak sih ngehubungin Teteh? Boleh banget kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang relate dengan episode podcast kali ini, aku akan jawab sebisa mungkin berdasarkan pengalaman aku. Nah, mungkin bisa chat ke Instagram Teh Putih, apa nih? Boleh @putiamalia, A-nya 2. Putih Amalia ya teman-teman. Nah teman-teman semua, semoga di episode kali ini teman-teman jadi nambah knowledge-nya tentang OJT di dunia perhotelan, dan semoga teman-teman yang mau OJT di sana itu dapat keyakinan buat diri sendiri juga kalau misalnya kalian tuh bisa gitu. Boleh nggak sih Teh semangat terakhir buat Marel-Marel? Oke. Semangat ya Marel. Oke teman-teman, cukup sampai sini aja episode kali ini. Dadah.